Amma ba'd, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, senantiasa kita terus berkewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi dan keadaan kita. Apapun yang terjadi pada kita, hakikatnya kita masih penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya apalagi sebagai seorang muslim, selagi statusnya masih muslim, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya yang Allah Ta'ala cintai. Dari jumlah manusia yang miliaran di muka bumi ini, semuanya mendapatkan nikmat duniawiyah. Bahkan bukan hanya manusia, hewan pun mendapatkannya. Namun orang-orang khusus yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan nikmat Islam ini terbatas, tidak banyak. Makanya tak kala kita dikategorikan sebagai orang yang mendapatkan hidayah dari Islam, maka harus mensyukurinya, diantaranya dengan mempelajari agama ini, dengan terus meningkatkan apa yang sudah kita ketahui untuk kita amalkan. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, banyak dipanggil oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dengan penyebutan Ya ayyuhalladzina amanu, atau juga dengan penyebutan Innamal mu'minuna. Ini diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Al-Qawaidul Hisan fima yata'allaqu bi tafsiril Quran. Beliau menjelaskan bahwa tak kala ada panggilan Ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilan dari dua sisi. Panggilan yang pertama mengandung tanbih, peringatan agar orang-orang yang telah mendapatkan iman, dapat Islam, itu merasa terpanggil oleh Allah dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu, yang dengan panggilan itu orang-orang yang punya iman diingatkan untuk mensyukuri iman yang masih melekat padanya. Mensyukurinya dengan menjalankan kelaziman-kelaziman atau tuntutan-tuntutan iman itu sendiri, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kemudian panggilan yang kedua, tak kala dipanggil Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman diingatkan untuk meningkatkan nikmat yang telah Allah Ta'ala anugerah, yang telah Allah berikan, dengan meningkatkan ilmu dan amalnya. Hadirin sekalian rahimani wa rahmatullah, insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-10, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang semoga dengan apa yang akan kita baca ini tentunya menambah dan memperkuat ilmu kita serta melandasi amalan-amalan kita yang akan kita kerjakan maupun yang telah kita kerjakan. Dan juga tentunya untuk senantiasa terus-menerus mengingat bahwa ternyata amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita kadang-kadang sudah kita biasa kerjakan namun kurang kokoh landasannya. Atau sebaliknya, kadang kita sudah tahu ilmunya namun belum kita tunaikan. Dalam hadis ini, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi
wa salatihi fi suqihi bid'an wa 'ishrina darajah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat seorang dalam jamaah, seorang laki-laki yang tertunaikan berjamaah itu melebihi pahalanya daripada sholat dia di rumahnya dan sholat dia di pasarnya 20 sekian derajat. Kata-kata bid'an ini bilangan dari 3 sampai 9. Bisa 3, 4, 5 dan sampai 9. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan keutamaan sholat berjamaah ada yang 25 derajat, ada yang 27 derajat. Di sini dengan perkiraan sekitar itu, sekitar 23 sampai dengan 29. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma atal masjida la yanhazuhu illa shalah la yuridu illa shalah falam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhulal masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya demikian bahwa salah satu mereka, yakni salah satu dari kalangan kaum muslimin, bila dia berwudunya di rumah, walaupun tidak disebutkan kata-kata di rumah, tapi disebutkan dalam riwayat yang lain, dan di sini juga nanti dalam redaksinya menunjukkan wudunya di rumah. Lalu dia memperbagus wudunya, fa ahsanal wudu. Bagusnya wudu tentunya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah fa ahsanal wudu, tsumma atal masjid, kemudian datang ke masjid. Nah, ini menunjukkan bahwa dia wudunya di rumah. La yanhazuhu illa shalah, tidak mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali salat. La yuridu illa shalah, tidak menginginkan kecuali salat. Ini yang menjadi sisi pendalilan Imam Nawawi membawakan hadis ini di dalam bab al-ikhlas. Ya. Jadi yang mendorong dia untuk keluar dari rumah menuju masjid adalah sholat. Yang dia inginkan hanya sholat. Orang seperti ini keadaannya, kalau tadi disebutkan pahalanya 20 sekian derajat, ditambah falam yahqu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah, melainkan diangkat baginya dengan langkah itu 1 derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan langkah itu juga menghapus 1 kesalahan. Hatta yadkhulal masjid, hingga dia masuk ke dalam masjid. Walaupun kita sering dengar ya, hal-hal seperti ini perlu sering-sering kita dengarkan lagi, baik baca sendiri atau mendengarkan dari pihak lain ya. Karena kadang-kadang memang manusia ini lalai oleh dirinya sendiri, atau lalai dibuat oleh urusan dunia, atau lalai dibuat oleh syaitan. Sudah tahu keutamaan sholat berjamaah ya, langkah kakinya saja 1 langkah, 2 keutamaan sekaligus, mengangkat derajat, menghapus dosa. Hatta yadkhulal masjid, hingga dia masuk masjid. Ini yang disebut dengan keutamaan berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat. Fa idza dakhala al-masjid kana fi shalah. Bila dia telah masuk masjid, dia dalam posisi sholat. Bukan berarti langsung kondisinya langsung sholat ya. Artinya apa? Walaupun dia tidak sholat, misalnya sudah masuk masjid, langsung tahiyatul masjid, selesai tahiyatul masjid, duduk nunggu iqamah. Selama nunggunya itu
berpahala seperti orang yang sholat, sebagaimana nanti diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Maka nanti sholatu hiya tahbisu, selagi sholat itulah yang menahan dia tetap berada di dalam masjid. Wal malaikatu yusalluna ala hadikum ma dama fi majlisih alladhi shalla fi. Para malaikat bersolawat kepada salah satu kalian selagi dia masih di tempat duduknya yang ia sholat padanya. Fayakunun, malaikat-malaikat tadi mengatakan dalam doanya, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah taubat dia. Malam yuhdith fi, selagi orang itu tidak melakukan hal yang menyakitkan orang lain dan tidak batal. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini yang disebutkan salatul rajul, salat orang laki-laki. Bagaimana kalau orang perempuan melakukan salat berjamaah? Apakah pahalanya sama? Ya, dapat pahala yang sama. Hanya saja disebutkan salatul rajuli fi jama'atin. Ini sebagai penegasan, sebagaimana banyak dibahas oleh para ulama, bahwa sholat wajib 5 waktu asalnya bagi laki-laki adalah berjamaah. Berjamaah di masjid. Karena kadang orang menggampangkan kalau berhenti berjamaah bisa di rumah sama istri, berjamaah di rumah sama anak. Kenapa berjamaahnya harus di masjid? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, insyaallah sudah sering didengar hadisnya tentang semangatnya beliau untuk inspeksi, mengontrol rumah-rumah kaum muslimin. Di saat sudah iqamah, beliau perintahkan seseorang untuk mewakili beliau sebagai imam. Beliau ingin keliling mengontrol rumah-rumah kaum muslimin dan akan membakar bila ada rumah yang laki-lakinya tidak berjamaah ke masjid. Hanya saja beliau tidak melaksanakan niatnya untuk membakar rumah-rumah yang laki-lakinya tidak berjamaah, karena di dalam rumah itu tentunya ada perempuan, ada anak-anak yang tidak wajib berjamaah. Kalau saja sholat berjamaah boleh, ya, di rumah dalam kondisi yang tidak ada uzur, Rasulullah tentunya tidak sampai berkeinginan untuk membakar rumah-rumah itu. Biarkan sholat di rumahnya bisa. Tidak. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengurungkan niatnya karena ada orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang memang tidak wajib sholat berjamaah, yaitu perempuan dan orang-orang yang punya uzur atau anak-anak. Di sisi lain juga disebutkan kisah yang sangat terkenal sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya, sahabat yang buta, tinggalnya beliau jauh dari masjid. Antara rumah dan masjid jalannya tidak mulus, banyak gangguan, jalanannya tidak rata, dan banyak duri-durian. Tidak ada yang nuntun lagi, ya, menyampaikan uzur seperti itu kepada Rasulullah SAW untuk sholat di rumah. Oleh Rasulullah SAW diizinkan. Ya, kondisi seperti itu kamu sholat di rumah. Tapi tak kalau orang ini pergi di pagi lagi, apa kamu mendengar adzan? Ya, saya masih mendengar adzan. Wajib sholat di masjid. Ini menunjukkan Rasulullah SAW menekankan sekali. Bahkan oleh para ulama dikatakan mewajibkan fardhu ain, bahkan kepada orang yang buta sekalipun dengan kondisi sulit untuk menunaikan sholat di masjid. Tidak ada nuntut, jalannya banyak gangguan, banyak bintangan, namun tetap diperintahkan untuk berangkat ke masjid. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Allah Ta'ala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 102, wa idza kunta fihim faqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Wa idza kunta, ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila engkau wahai Muhammad, tapi tentunya berlaku untuk seluruh umatnya. Bila engkau wahai Muhammad berada di tengah mereka, maka engkau tegakkan sholat bagi mereka. Maka bangkitlah sekelompok dari mereka bersama. Ayat ini berkaitan dengan sholatul khauf, sholat dalam kondisi penuh ketakutan dalam peperangan. Oleh Allah Ta'ala disyariatkan dengan cara berjamaah, dalam keadaan perang menghadapi musuh yang tentunya ada ketakutan, takut diserang mendadak, takut kalau zaman sekarang kena tembakan peluru dan seterusnya, ya. Tapi disyariatkannya dengan sholat berjamaah. Kemudian min babi awla wa ahra fi halil amni, lebih utama dan lebih pantas lagi kalau dalam kondisi aman, tidak dalam keadaan perang, tidak ada dalam keadaan ketakutan, ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini sesuatu yang sangat ditekankan sampai diwajibkan itu menunjukkan utamaannya sangat besar, ya. Karena sebagaimana kita ketahui, ya, yang paling disukai oleh Allah Ta'ala dari amalan-amalan hambanya adalah hal-hal yang diwajibkan. Nah ini sholat berjamaah bagi laki-laki yang sehat, ya, tidak ada uzur, sedang mukim tidak safar, maka sebagian besar ulama mengatakan wajib berjamaah. Loh, bagaimana kalau ada yang sholatnya di rumah? Ya, ini yang masih banyak, ya, terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Tentunya sholatnya sah, berpahala, sebagaimana yang mengatakan kalau sholat berjamaah 27 derajat dibanding sholat sendirian di rumahnya. Namun kemudian para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dia walaupun sah sholatnya berpahala dengan sholat fardunya tertunaikan di rumah, tapi berdosa dengan meninggalkan sholat berjamaahnya. Ini juga tentunya kalau kita lihat kenyataannya di tengah masyarakat kita, orang semangat bangun masjid, bangun mushola, ya. Masjid di Indonesia itu hampir tiap gang kasarnya ada, mushola juga demikian. Mestinya lebih semangat lagi menggunakannya untuk berjamaah. Apa gunanya dibangun tapi tidak dipakai untuk berjamaah? Ya. Maka disinilah, ya, seorang yang memahami syariat Islam tentunya dia akan punya semangat, ya, untuk menunaikan sholat yang 5 waktu ini dengan berjamaah. Dan berjamaahnya tentunya di masjid. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan terhadap amalan yang wajib ini, ya, keutamaannya begitu banyak, ya. Dari sisi pahalanya berjamaahnya saja 27 derajat. Ini kondisi sholat berjamaahnya. Kalau dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW lebih banyak lagi, ya. Wudunya dari rumah, motivasi keluarnya untuk menuju masjid hanya sholat saja, ya. Jadi tidak ada embel-embel niat, tidak ada sinambi, ya. Nantilah, ya, sekalian ke warung, pulangnya mampir masjid sholat jamaah misalnya. Ini beda, ya.
Kalau ada niat yang mencampurinya, ini keluar dari keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada orang yang dagangnya di pasar, berangkat jam 3 pagi, keluar dari rumah niatnya pasar memang jam 3. Nanti pas adzan subuh dia menuju masjid untuk sholat berjamaah. Ini asalnya dia keluar dari rumahnya adalah untuk berdagang. Kemudian tak kala terdengar adzan, dia bergegas menuju masjid untuk sholat berjamaah. Maka dia dapat keutamaan sholat berjamaahnya, namun tidak mendapatkan keutamaan langkah kakinya dari rumah. Tidak mengangkat derajatnya, tidak menghapus dosanya. Karena dari rumah keluarnya adalah untuk dagang. Atau misalnya ada orang yang jalan-jalan sore, setengah 6 jalan-jalan. Niatnya keluar dari rumah memang jalan-jalan, ngomong anaknya misalnya. Di tengah perjalanan terdengar adzan maghrib, dia mampir sholat berjamaah. Ia memang dapat keutamaan sholat berjamaah, namun tidak mendapatkan keutamaan langkah-langkahnya yang bisa mengangkat derajat dan menghapus dosa. Ini yang membedakan antara orang yang murni keluar dari rumahnya sudah berwudu, tidaklah dia keluar dari rumahnya kecuali memang untuk sholat, sebagaimana kata Nabi SAW, la yuridu illa sholat. Maka kalau yang niat keluarnya tujuan lain, ia hanya mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Adapun langkah-langkahnya, ini berbeda kondisinya, karena yang menyebabkan dia keluar awalnya bukanlah sholat. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau orang yang memang dari rumah terdengar adzan bergegas berwudu dan yang ada dalam pikirannya sholat berjamaah di masjid, langkah kakinya masya Allah Kalau dalam hadis ini disebutkan satu langkah, 2 keutamaan dia dapatkan. Bertambah derajatnya dan dihapus dosanya dengan satu langkah tersebut. Kemudian tak kala dia sudah berada di dalam masjid, kemudian dia menunggu iqamah untuk sholat berjamaah, dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa innahu fi sholatin man tadhara sholat. Dia di dalam posisi sholat, artinya berpahala sebagai orang yang sholat selagi dia masih menunggu sholat. Ini nikmat yang besar. Jadi orang nunggu sholat itu bukan orang yang gurang-gurang, istilah kita Diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, "Lau baqita muntaziran li sholat muddatan tawilatan wa anta jalisun la tusalli ba'da an shalaita tahiyat al-masjid wa ma syaa Allah fa innahu yuhsabu laka ajru sholat." Menunggu sholat ini merupakan kenikmatan yang besar. Kalau misalnya seorang tetap menunggu sholat, walaupun dalam waktu yang cukup panjang, duduk tidak sholat ya, tapi setelah masuknya tahiyatul masjid kemudian duduk, nunggu gak komat-komat, kondisi seperti itu dihitung bagi dia pahala sholat. Maka jangan kecewa kepada imam yang kadang terlambat, ditunggu lama gak datang-datang misalnya kan. Dia sedang berpahala dengan menunggu sholat tersebut. Kadang-kadang ada yang jengkel, sudah 20 menit gak komat-komat gitu kan. Kalau memahami hadis ini menjadi bersabar, oh iya, ini pahala yang saya dapatkan dengan menunggu sholat. Gimana kalau nunggunya sekalian pengajian seperti ini? Ini masuk dalam kategori hal itu juga. Sekalianlah nunggu sholat isya dengan pengajian, dapat ilmu,
dapat pahala menunggu sholat. Yang kata Nabi SAW, maka nabi sholatu hiya tahbis. Selagi sholat itu yang memang menahan dia tetap berada di masjid. Ya. Kalau pada subuh misalnya, ya, tidak segera pulang, duduk di masjid, atau Quran, atau zikir, atau obrolan yang bermanfaat. Tapi memang sambil nunggu waktu sholat syuruk. Ya. Sholat syuruk ini atau sholat isyraq, sholat duha di awal waktu. Duduknya itu berpahala sholat, karena disebut menunggu sholat apakah sholat wajib ataupun sholat sunnah. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, berikutnya utamaannya didoakan oleh para malaikat. Malaikat ini sebagaimana sudah kita ketahui, makhluk yang suci, tidak pernah berbuat dosa. Manusia saja yang mendoakan kita senang, ya. Ini yang sering kita ulang-ulang. Orang tua mendoakan kita senang banget didoakan orang tua kita. Kawan kita doakan kita senang. Bahkan kita sering minta bantuan teman-teman, tolong doakan gitu. Nah, ini yang mendoakan para malaikat. Orang yang masuk masjid, ya, tentunya amalannya pertama tahiyatul masjid, kemudian duduk. Samping dia berpahala sebagai orang yang sholat, ya, didoakan oleh para malaikat, dimohonkan ampun baginya, dimohonkan rahmat baginya, dan dimohonkan diterima taubatnya. Kata-kata Allahumma tub alaih, ya, ini mengandung dua makna sebetulnya. Seperti kata At-Tawwab. Salah satu nama Allah adalah At-Tawwab. Tawwab ini dari satu sisi memiliki makna Allah Maha penerima tobat. Ya. Siapapun yang bertobat dari dosa apapun, Allah Ta'ala menerima tobatnya. Ini satu sisi. Sisi yang kedua, Allah, ya, memberi taubat, menyebabkan orang mendapatkan hidayah untuk bertobat. Maka sekaligus menerima dan memberi. Ya. Kalau ada doa Allahumma tub alaih, ya Allah tub alaih, juga maknanya dua sebetulnya. Ya Allah terima taubatnya dia, juga bermakna ya Allah berilah dia untuk bertobat. Karena tidak semua pelaku dosa mendapatkan taufik dari Allah untuk bertaubat. Makanya kita kadang, ya, melihat saudara kita yang masih dalam kubangan dosa, minta kepada Allah Ta'ala hidayah agar orang itu bertobat, ya kan? Karena Allah Tawwab, Allah Maha pemberi taubat, sekaligus Allah penerima taubat. Nah, kalau kita didoakan oleh para malaikat agar dosa kita diampuni, agar kita dirahmati, dan agar kita mudah bertobat kepada Allah dan diterima taubat kita, ini luar biasa. Hikmah yang kadang-kadang tidak terfikirkan oleh orang yang menjalaninya. Orang yang masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, kadang-kadang nggak tahu apa yang dia dapatkan. Ya. Ini kelemahannya kalau yang tidak tahu, kadang-kadang timbul jengkel. Sudah lama ditunggu nggak komat-komat, saya ada kepentingan padahal ini, gitu kan. Saya mau ke dokter ini, bawa anak sakit, sholat maghrib dulu malah nggak komat-komat misalnya. Grundel. Kenapa? Karena ketidaktahuan tentang keutamaan dia nunggu sholat. Kalau tahu nggak apa-apa. Berarti peluang mendapatkan pahalanya semakin panjang. Berarti semakin lama didoakan oleh para malaikat. Makanya dengan mengetahui keutamaan suatu amalan, terdorong untuk mau menjalaninya dengan tenang, dan juga semakin memiliki sifat husnudzon, ya, dengan apa yang dijalankan. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnudzon kepada manusia juga. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka dari sinilah yang sangat ditekankan dalam hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Babul Ikhlas, agar seorang selalu memperhatikan hatinya tatkala hendak menunaikan suatu amalan.
Misalnya tatkala mau menunaikan sholat berjamaah ini, ya, waktunya sudah mepet, datangnya waktu sholat, dia perginya nantilah sholat jamaah dulu, ya. Karena apa? Keutamaan sholat berjamaah yang datangnya dari rumah, ya, dengan wudu di rumah, berangkat ke jalan kaki dari rumah, dan muncul pertanyaan, bagaimana kalau dengan kendaraan sepeda atau motor, ya? Allah Ta'ala Maha mengetahui, ya, bagaimana cara memberikan pahalanya. Enggak perlu dibahas, karena para ulama sering menyebutkan enggak perlu dibahas apakah putaran rodanya atau apa, ya. Yang jelas setiap orang berangkat ke masjid, asalnya kalian zaman dulu langkah kaki, ya, untuk mengangkat derajat dan menghapus dosa, walaupun dengan cara lain juga sama tentunya. Bagaimana menghitungnya Allah tidak bingung, ya. Beda dengan manusia, dikit-dikit bingung, dikit-dikit bingung. Tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui dan maha hikmah dalam membalas kepada kebaikan hambanya. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di sini juga ditekankan agar seorang senantiasa, ya, memperhatikan toharohnya dari rumahnya. Adapun disediakan di lingkungan masjid sebagaimana umumnya masjid-masjid kita, karena kondisi memang tidak semua yang sudah bersuci akan bertahan suci terus sampai berakhir sholat, ya. Makanya perlu disediakan tempat bersuci. Juga yang datang ke masjid bisa jadi bukan orang yang datang dari rumah, musafir atau orang yang lewat, ya, datang waktu azan mampir sholat berjamaah, maka perlu disediakan. Tapi mestinya orang yang lingkungan masjid keutamaannya adalah berwudu dari rumah. Dengan niat seperti itu, ya. Kalau berwudu dari rumah, yang mendorong keluar dari rumah adalah sholat, langkah kakinya ini dua keutamaan. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, nunggu itu berpahala sholat. Selama nunggu itu lagi didoakan oleh para malaikat. Dan ini agar terus menerus kita termotivasi melakukan hal itu, ya mestinya teringat terus. Terdorong kita melakukan keikhlasan tak kalah mengetahui keutamaan-keutamaan ini. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan salat berjamaah, ya, dengan tambahan, ya, yang lainnya sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tawaddaa lis-sholati fa asbaghal wudu." Barang siapa yang berwudu untuk salat lalu dia menyempurnakan wudunya. Kalau dalam hadis tadi fa ahsanal wudu, ya. Maksudnya sama. Wudunya sempurna sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma masya ila shalah al-maktubah fa shallaha ma'an nas, kemudian berjalan kaki untuk sholat wajib, ia sholatnya bersama manusia, atau mal jamaah atau bersama jamaah, atau fil masjid atau di masjid, ghafarallahu lahu dzunubahu. Ini keutamaan yang disebutkan di sini, Allah mengampuni dosa-dosa dia. Hadis sahih dari Imam Muslim. Jadi yang disebutkan adalah rangkaian itu semua, mulai wudu di rumah, menyempurnakan wudunya, berjalan kaki menuju sholat, sholat berjamaah, ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah mengampuni dosanya. Apakah semua dosa? Ya, ini perlu catatan. Karena setiap amal soleh yang disebutkan dapat menghapus dosa, bukan seluruh dosa, tapi dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka ada tata cara yang khusus, ya. Bertobat secara khusus. Apalagi kalau kaitannya dosa besar, ya, dengan hak manusia, maka harus ditambah dengan penyelesaian terhadap orang yang bersangkutan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang rajin sholat berjamaah, ya,
Ini perlu selalu diingatkan tentang hal-hal ini. Karena apa? Agar motivasinya bukan hanya sudah kuliner, ya. Motivasinya bukan karena sudah kebiasaan. Karena harus terbedakan amalan orang yang betul-betul kuat landasannya. Ini ada tuntunannya, ini ada keutamaan-keutamaannya dari Rasulullah SAW. Dengan orang yang hanya kuliner. Kulina ini hanya terbiasa, nanti hanya ya kewesel lah, wong samping masjid masa nggak sholat di masjid. Ya. Ini menyimpangkan niatnya. Jangan sampai keluar lumrah tangga masjid sholatnya masjid. Ya. Tapi ingat, berjamaahnya seseorang, ya, karena memang ini perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, dijanjikan utamanya oleh Rasulullah SAW yang kita ingin meraihnya, ya. Bukan sekadar kewas, ya, bukan sekadar patut, ya, itu keliru. Kalaulah orang menilai, ya, ini yang kadang-kadang, ya, orang khawatir apakah ini riya atau bukan. Orang sudah berusaha ikhlas dalam sholat berjamaah. Dorongannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang memuji dia. Gimana kalau ada yang seperti ini disanjung oleh orang, ya. Itu yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka ajil busyral mukmin. Itu kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Kalau tidak diniatkan enggak apa-apa. Memang orang memujinya, ya. Tapi dia sendiri tidak terpengaruh dengan pujian tersebut. Ini insyaallah, ya, yang bisa sampaikan tentang sholat berjamaah yang pahalanya melimpah luar biasa. Dan sholat kita lanjutkan setelah adzan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hadis lagi sebagai tambahan tentang keutamaan salat berjamaah, ya. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salati wahdah." Salatnya seorang bersama orang lain, artinya dua orang, ya. Salatul rajuli ma'ar rajul, salatnya seorang laki-laki bersama seorang laki-laki, azka min salati wahdah, lebih suci daripada salatnya dia sendirian. Kalau memang, ya, tidak ada yang lain, tetap dia berusaha salat berjamaah walaupun hanya berdua, ya, ini lebih baik. Kata Nabi SAW dengan ungkapan azka wa salatuhu marrajulaini, dan salatnya bersama dua orang laki-laki azka min salatihi marrajul, lebih mensucikan, lebih suci daripada salatnya dia bersama satu orang laki-laki. Wa ma kathura, dan semakin banyak, fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla, maka itu lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla. Hadis ini dikhasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Dari hadis ini bisa difahami, tak kalah hendak sholat berjamaah, lihatlah yang lebih banyak jumlah orangnya. Makanya disebut oleh Nabi SAW, wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Yang semakin banyak itu semakin dicintai oleh Allah azza wa jalla. Makanya di awal mengatakan, walaupun sholat di rumah bersama istri, ya boleh-boleh saja, gak ada larangan. Mau sholat sendiri saja boleh, walaupun
ya sholatnya sah tapi dia ada dosa meninggal sholat berjamaah. Tapi tak kalah semakin banyak, ya, sebagaimana di masjid, ini lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis berikutnya dalam Riyadhus Shalihin pembahasannya mengenai orang yang, ya, berniat melakukan kejelekan namun tidak terlaksana, atau orang yang berniat kebaikan namun tidak terlaksana. Termasuk dalam hal ini tak kalah orang yang berniat untuk menunaikan sholat berjamaah. Ya. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, "Idza maridal 'abdu aw safara," bila seorang hamba alami sakit atau bepergian, kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman, ditulis bagi dia pahala amalan yang biasa dia kerjakan di saat dia sehat dan mukim. Ya. Jadi ada orang yang tidak sholat berjamaah padahal dia ingin sholat berjamaah. Ya. Ini ada beberapa keadaan. Ini pembahasannya sebenarnya dalam hadis, ya, hadis qudsi yang dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam urutan ke-11. Namun karena waktu tinggal sedikit lagi, saran ringkas saya sampaikan sedikit, ya. Orang yang berniat melakukan kebaikan, sholat jamaah misalnya, tapi sebelumnya tidak dia kerjakan, belum menjadi kebiasaan, kemudian ada halangan, ya. Niatnya mau sholat berjamaah, ternyata sakit. Sebelumnya apa? Sholat di rumah. Maka orang seperti ini dihargai niatnya. Allah Ta'ala memberikan pahala kepada dia, pahala niatnya, ya. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang akan kita bacakan nanti insyaallah pada kesempatan yang datang, "Man hamma bi hasanatin falam ya'malha, katabaha Allah 'indahu hasanah kamilah." Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan namun dia tidak kerjakan, maka Allah Ta'ala menulis bagi dia satu kebaikan yang sempurna. Tapi kebaikan niatnya, dan ini sering terjadi seperti ini. Orang berniat melakukan kebaikan yang sebelumnya belum dikerjakan, baru kali itu dia niat, ternyata tidak mampu dia tunaikan, ada halangan, dia dapat pahala niatnya. Orang mau haji, ya, belum pernah haji, belum pernah, dia sudah niat. Nah, walaupun belum daftar, baru ngumpulkan, ya, dana untuk daftar. Qadarullah wa masyafal meninggal dunia, dia dapat pahala niat haji. Ya. Orang yang berniat untuk sedekah, belum jadi kebiasaan ini bersedekah, tapi niat sekali lah, setelah ini saya mau rajin sedekah. Belum terlaksana, sakit lagi, biayanya banyak karena terkuras untuk biaya obat, tapi sudah dapat pahala niat bersedekah. Nah, adapun kalau orang yang sudah terbiasa, ya, melakukan suatu amal soleh seperti sholat jamaah ini, rutin dia berjamaah, maghrib, jamaah isya, jamaah subuh, jamaah duhur, asar, muter dia jamaah. Suatu kali hujan deras, atau sakit, mau berangkat nggak mungkin, hujan deras, mau berangkat nggak mungkin, sakit ini, tertahan di rumah, sholatnya sendiri di rumah, tapi pahalanya bukan hanya pahala niat, tapi pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ya. Ini keutamaan orang yang terbiasa melakukan amal soleh. Orang rajin bersedekah. Apakah sedekah untuk masjid, ataukah untuk, ya, bagi makan orang puasa, atau sedekah pembangunan, atau sedekah apa, dia kalau ada sedekah peluang-peluang berinfak, dia selalu ikut serta. Suatu kali dia sakit,
ingin sekali seperti biasa dia bersedekah, namun nggak mampu, uangnya terkuras untuk berobat. Orang seperti ini dapat pahala sedekah, bukan sekadar pahala niat. Orang yang rutin umroh tiap tahun, iktikaf di Masjidil Haram misalnya, tiap bulan Ramadan orangnya mampu iktikaf di bulan Ramadan di Masjidil Haram. Kemarin nggak bisa berangkat corona, ya. Sebelumnya juga nggak bisa berangkat karena corona. Pahalanya pahala orang yang ya iktikaf. Karena apa? Dia niat terhalang karena memang ditutup oleh pemerintah. Ini yang menunjukkan keutamaan khairul a'mali adawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang paling kontinu terus menerus walaupun sedikit. Kalau dalam hadis lain disebutkan ahabbul a'mali ilallahi ahabbul a'mali ilallahi madama wa in qalla. Dengan perbedaan redaksi. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Karena apa? Yang terus menerus rutin dia kerjakan, kalau terhalang, pahalanya tidak terhalang, pahalanya ngalir bagi dia. Ini yang kemudian kalau orang yang meninggal dunia, dia dapat pahala mengalir dari amalan-amalan yang biasa dia kerjakan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini insyaallah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita tetap semangat dan bertambah semangat untuk menunaikan amal soleh dengan kontinu, terlebih lagi sholat berjamaah. Jadi niat kita setiap hari dari rumah memang keluarnya adalah untuk sholat berjamaah, apalagi setelah mengetahui keutamaan yang banyak tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.